Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton, dan saya ingin memberikan semangat kepada para pejuang Serdos tahun 2025. Video ini saya buat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Perkenalkan, nama saya Ahwan Ahmadi, salah satu dosen Universitas Hamzah Wadi di bawah Fakultas Teknik, di bawah naungan Prodi Teknik Komputer. Saya mengampu mata kuliah keamanan siber dengan jumlah SKS 3 SKS, 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktik. Kode mata kuliah dari keamanan siber yaitu TKM 2363. Selanjutnya saya akan menyampaikan detail mata kuliah keamanan siber sebagai mata kuliah yang saya kuasai. Mata kuliah ini dirancang memberikan landasan teoritis dan praktis dalam bidang keamanan siber. Mahasiswa akan mempelajari kebutuhan keamanan dalam sistem informasi, konsep dan teknik serangan siber, serta strategi perlindungan terhadap data dan privasi, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Fokus pembelajaran mencakup prinsip-prinsip utama dalam keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, serta analisis terhadap berbagai kerentanan dan jenis serangan siber yang relevan dan tantangan keamanan masa kini. Mahasiswa juga akan memahami peran penting aktor dalam ekosistem siber, termasuk pelaku kriminal dan profesional keamanan, atau biasa disebut dengan ethical hacker. Selain itu, materi mencangkup prediksi tren keamanan siber di masa depan dan pengantar pada bidang forensik digital sebagai bahan dari respon insiden. Melalui pendekatan interaktif dan berbasis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan analitis, pemikiran kritis, dan keterampilan teknis dalam merancang solusi keamanan informasi yang efektif. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Bisa dibaca pada layar. Keterampilan umum yang dibebankan prodi yaitu poin 1-9 yang sudah dijelaskan tadi, itu memiliki kemampuan umum program sarjana. Yang selanjutnya itu keterampilan umum pada poin 10, mampu melakukan rancang bangun perangkat keras, perangkat lunak, embedded system, dan penggunaan metode teknik alat bantu sesuai kebutuhan pengguna. Yang 11, memiliki kemampuan untuk mengembangkan perancangan jaringan dan pengetahuan keamanan siber serta perangkat keras atau hardware dalam organisasi. Yang ke-12, memiliki kecakapan hidup level program sarjana. Keterampilan khusus yang dibebankan oleh prodi yang pertama itu mampu mendesain, merancang maupun menganalisis bidang otomatisasi, baik skala kecil maupun kontrol sistem dan perawatan serta pengembangannya. Keamanan jaringan komputer, embedded system, computer system engineering, internet of things, serta cyber security. Selanjutnya, CPL yang dibebankan oleh Polri pada bidang pengetahuan yaitu menguasai teknik konsep teoritis bidang pengetahuan teknik komputer secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja teknik komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai produk piranti berbasis digital. Selanjutnya, mempunyai pengetahuan dasar ilmiah dan mekanisme kerja teknik komputer sehingga mampu memecahkan masalah melalui pembuatan model solusi sistem
berbasis komputer. Yang terakhir, memiliki pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi sarjana teknik komputer. CPMK dan sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah keamanan siber, yang pertama itu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Itu ada 9 poin. Yang pertama, memahami kebutuhan keamanan siber dalam sistem informasi. Yang kedua, mendeskripsikan konsep dan teknik serangan siber. Yang ketiga, menerapkan teknik perlindungan data dan privasi. Yang keempat, menjelaskan perlindungan terhadap data organisasi. Yang kelima, menjelaskan peran kriminal dan pahlawan dalam dunia keamanan siber. Yang keenam, menganalisis prinsip CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Yang ketujuh, mengidentifikasi kerentanan dan jenis serangan. Yang kedelapan, memprediksi tren masa depan keamanan siber. Yang kesembilan, menjelaskan dasar-dasar tentang forensik digital. Kemampuan akhir setiap tahapan belajar atau sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa dapat memahami kebutuhan keamanan siber dalam sistem informasi. Mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep dan teknik serangan siber. Mahasiswa dapat menerapkan teknik perlindungan data dan privasi. Mahasiswa dapat menjelaskan perlindungan terhadap data organisasi. Mahasiswa dapat menjelaskan peran kriminal dan pahlawan dalam dunia keamanan siber. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kerentanan dan jenis serangan. Mahasiswa mampu memprediksi tren masa depan keamanan siber. Serta yang terakhir, sub CPMK yang poin 9, mahasiswa mampu mengidentifikasi bukti digital dan teknik pengumpulannya. Materi pembelajaran pada mata kuliah keamanan siber pada pertemuan pertama itu pengantar keamanan siber secara umum. Pertemuan berikutnya itu membahas tentang data pribadi, dampak pelanggaran keamanan siber, karakteristik dan motivasi penyerangan, hukum dan etika cyber security dan tujuan perang siber. Pertemuan berikutnya itu membahas tentang eksploitasi, malware, metode infiltrasi dan serangan kombinasi. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang firewall, antivirus, anti-spyware dan sistem operasi. Berikutnya fungsi CCRT dalam Cisco, IDS, dan IPS. Pertemuan berikutnya itu membahas tentang karakteristik umum keamanan siber, karakteristik kriminal dan profesional keamanan siber, dan ancaman keamanan siber. Pertemuan berikutnya itu akan membahas tentang CIA, model MC Camber, dan ISO Cyber Security Model. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang kode berbahaya atau biasa disebut dengan malicious code. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum keamanan siber dan etika keamanan siber. Pertemuan terakhir itu akan membahas dan mempraktikkan tentang forensik smartphone. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, praktik, project based learning, dan tugas mandiri. Metode penelitian sesuai dengan ketentuan universitas itu ada kehadiran 15%, partisipasi kelas 15%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 25%. Berdasarkan dari penilaian ini sudah ditentukan oleh universitas. Selanjutnya untuk video pembelajaran kita akan beralih ke mode kelas. Gangguan infrastruktur kritis. Serangan terhadap infrastruktur kritis seperti sistem tenaga transportasi atau komunikasi bisa mengakibatkan gangguan yang serius dan bahkan membahayakan keamanan publik. Salah satu yang pernah terjadi juga di sini adalah ketika satu kota di Israel itu lumpuh atau mati total gara-gara insiden cyber. Satu kota itu jadi gelap karena diretas sistem kelistrikannya. Selanjutnya ada ketidakpatuhan regulasi. Organisasi yang tidak mampu melindungi data pelanggan dengan benar atau melanggar peraturan keamanan data bisa menghadapi sanksi hukum dan denda. Ini sudah jelas aturannya. Tapi di Indonesia banyak sekali langkah-langkah yang digunakan untuk tidak terikat dengan ketidakpatuhan regulasi ini. Contoh, yang pernah melaporkan ketika kehilangan uang di BRI, nasabah melaporkan ke BRI, BRI mengatakan bahwa di sosial media sering kali keluar itu
Kami sudah kuat, tapi dari sisi nasabah mereka tidak, karena tidak ada edukasi. Kenapa? Ketika nasabah misalkan ada BRI, ada link phishing, mereka akan mengisi secara leluasa semua informasi yang dibutuhkan. Alhasil, kenalah dari sisi nasabah. Ketidakstabilan ekonomi, serangan cyber yang besar-besaran sistematis bisa memiliki dampak mikroekonomi, mempengaruhi stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang terjadi ketidakstabilan ekonomi itu adalah bagaimana yang sekarang yang kita lihat di media sosial, Iran memblokade selatnya sehingga jalur transportasi global itu terganggu. Itu akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Yang mulanya rutenya pendek jadi panjang. Otomatis biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Ancaman terhadap keamanan nasional. Serangan cyber yang ditunjukkan pada infrastruktur atau sistem pemerintahan bisa menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara. Di Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto menganggarkan anggaran pertahanan itu sangat besar. Karena kemungkinan beliau sudah memprediksi untuk skala global ke depan. Makanya untuk belanja negara di bidang pertahanan itu sangat besar. Karena realitanya sekarang hampir semua negara memperkuat keamanan nasionalnya. Salah satu contohnya ketika Iran melepaskan rudalnya ke Israel, siapa yang nembak? Arab nembak. Kenapa? Dia tidak boleh lewat di keamanan nasionalnya. Keamanan nasional itu tidak mesti harus darat. Dia harus di udara dan di laut. Jadi ketika ditembakkan, dia tidak boleh lewat itu, ditembaklah dia. Kenapa dia bisa lolos? Karena saking banyaknya yang dilepaskan. Itu ancaman terhadap keamanan nasional. Salah satunya yang terjadi, Starlink bisa digunakan untuk espionase, memata-matai. Sedangkan si Elon Musk, si penciptanya ini, membiarkan Starlink itu kayak di Gaza dan lain-lain, itu sebagai untuk media ada internetnya. Tapi dengan kemampuan yang lebih dimiliki oleh para peretas, itu bisa digunakan sebagai jembatan dari dia ke sana. Yang semulanya tidak diketahui jadi diketahui. Ketidakpastian dan ketakutan. Pelanggaran keamanan cyber bisa menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat, mengurangi kepercayaan pada teknologi dan sistem digital. Kehilangan uang, karena terlalu sering kehilangan uang, ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan ketakutan. Saya mau nabung di sini loh, tapi ketika dilihat media sosial, besoknya lihat orang kehilangan uangnya, besoknya lagi lihat ke orang kehilangan uangnya lagi, besoknya aman gak sih sebenarnya nyimpan di bank gitu. Jadi dilihatlah oleh masyarakat bahwa bank yang mana yang paling sedikit kasusnya, itulah tempatnya beralih. Itu kalau orang yang memang benar-benar berpikir. Tapi yang sekarang kita lihat itu agak jarang. Yang paling jarang kena kasusnya itu biasanya BCA, Mandiri. Tapi yang paling sering kasusnya di media sosial itu para netizen itu curhat itu BRI. Hampir setiap minggu ada aja yang kehilangan uangnya. Dan tidak pernah ada belum saya temukan ada konferensi pers bahwa ini loh uangnya ke sini. Hampir sampai sekarang sepi. Karakteristik dan motivasi serangan siber. Karakteristik pelaku serangan siber. Yang pertama, pengetahuan teknis tinggi. Pelaku serangan cyber biasanya memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang sistem komputer dan jaringan. Itulah sebabnya dibilang pro, karena dia akan paham seluk-beluk dari sistem yang ditargetkan melalui teknik-teknik sebelumnya.
Selanjutnya ada anonimitas. Kebanyakan serangan cyber dilakukan secara anonim sehingga sulit untuk melacak identitas pelaku. Salah satunya adalah menggunakan mode incognito atau mode VPN. Ketika kita browsing menggunakan metode incognito, secara tidak langsung browser kita nggak kesimpan. History kita nggak kesimpan. Kalau kamu keluar, dia akan keluar. Apalagi VPN. VPN kalau kamu aktifkan, kalau kamu keluar, kalau kamu masuk lagi, dia tidak punya history browsernya. Dia akan otomatis terhapus. Keterampilan pemrograman. Banyak pelaku serangan cyber memiliki kemampuan pemrograman yang baik untuk menciptakan malware atau perangkat lunak berbahaya lainnya. Kita tidak tahu di kasusnya, tapi belum ada media. Setelah Starlink itu bisa digunakan sebagai espionage, dari pihak Elon Musk juga kan udah diinterogasi sama pihaknya Amerika. Benar nggak nih? Starlink ini, satelit ini digunakan oleh pihak ini untuk mematai atau mendeteksi apa yang ini? Belum. Selanjutnya ada motivasi ekonomi. Banyak serangan cyber dilakukan dengan motivasi ekonomi seperti pencurian data pribadi atau informasi finansial untuk dijual atau digunakan untuk keuntungan pribadi. Dari mana para penghubung atau fans yang tidak tahu nomormu itu dapat nomormu? Biasanya dari sini, karena data pribadi kita diretas, nomor HP dan semuanya sudah dapat, mereka lah yang menghubungi biasanya para penipu-penipu. Nanti ditelepon apa dan semuanya, sehingga kalian percaya. Nah, itu berkaitan dengan motivasi ekonomi. Pasti ujung-ujungnya uang, tapi skalanya. Setiap tindakan cyber yang meminta tebusan itu jarang yang meminta tebusan menggunakan mata uang langsung. Contoh, tidak ada kalau yang pro. Kalau yang nggak pro ya paling kalau di Indonesia diretas mintanya pakai rupiah. Kalau di Amerika pakai dolar. Tapi kalau yang pro enggak, dia mainnya Bitcoin karena susah dideteksi. Ada keinginan untuk menyebarkan virus atau malware. Nah, ini juga pernah terjadi. Beberapa pelaku serangan cyber melakukan tindakan ini untuk menciptakan kekacauan atau sebagai bentuk hobi yang pernah terjadi. Yang pernah terjadi itu kayak kasusnya ransomware WannaCry. Itu semua banyak sekali berjuta-juta komputer diinfeksi. Salah satunya ada terjadi di Jakarta. Infrastruktur rumah sakit kena hack, jadi para pegawainya nggak bisa ngapa-ngapain, bersantai. Penyelidikan dan perencanaan. Serangan cyber seringkali direncanakan dengan baik dan dilakukan setelah melalui proses penyidikan untuk mencari celah keamanan dalam sistem target. Biasanya sih ini melakukan social engineering tahapan awal. Penggunaan teknologi canggih. Pelaku serangan cyber seringkali menggunakan teknologi canggih dan alat-alat otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Oke, next. Hukum dan etika cyber security itu ada perlindungan data pribadi, kejahatan siber, keamanan jaringan sistem, dan cyber warfare. Nanti kalian bisa baca di slide. Etika cyber security itu ada kejujuran, kerahasiaan, integritas, keterampilan profesional, dan kerjasama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang siber di Indonesia, kalian bisa melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE. Tujuan umum perang cyber ada pengintaian atau istilahnya episional. Yang tadi kayak Starlink bisa dimanfaatkan untuk itu. Ada pencurian data, ada propaganda dan operasi psikologis. Selanjutnya ada keuntungan ekonomi, pertahanan dan pelatihan. Beberapa negara atau organisasi mungkin melakukan serangan siber sebagai latihan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka atau untuk menguji kelemahan dalam infrastruktur mereka. Ini biasanya ada istilahnya bug bounty. Nanti siapa yang bisa retas, nanti dikasih P. Oke, pelecehan dan penyadapan. Nanti bisa dibaca. Oke, saatnya sudah selesai. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan.
Saya Pak, Oke, silakan. izin bertanya Bapak. Ya. Pertanyaannya itu, ada nggak cara agar data-data kita yang tersimpan eh, di sistem negara itu tidak akan bocor, atau dalam tanda kutip itu impossible, tidak akan bocor sama sekali. Oke. Mungkin hanya itu. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan dijawab, perkenalkan diri. Izin untuk menanggapi pertanyaan barusan, bagaimana cara agar data pribadi kita itu tidak gampang bocor. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, semisal ingin mengkeep atau agar data kita tidak mudah bocor. Pertama itu kita bisa jangan asal klik link gitu. Jadi semisal kalau ada orang asing atau bahkan keluarga pun yang sekiranya mengirimkan link yang sekiranya itu SaaS atau tidak dipercaya, itu jangan diklik dulu. Ketahui dulu itu linknya, baru kalau sudah terpercaya baru kita bisa akses. Yang kedua itu jika kita di suatu publik ya, jika kita ada di luar gitu, jangan gunakan, sebisa mungkin jangan gunakan yang namanya wifi public ya, karena itu bisa mengakibatkan data kita juga mudah bocor oleh hacker gitu semisal. Dan juga ada beberapa hal juga yang bisa kita gunakan juga, mungkin nanti masnya bisa cari sendiri ya. Tapi di dalam dunia internet itu kita tidak bisa mempercayai seseorang ya, entah itu keluarga maupun orang terdekat kita tidak bisa percaya di internet. Itu aja sih. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Pertanyaannya itu, sejauh mana sih Indonesia memiliki kebijakan nasional untuk melindungi infrastruktur kritis digital seperti listrik, kesehatan, dan keuangan? Oke. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Oke, silakan ditanggapi. Saya Pak. Oke, silakan Pak Isi. Baik, pertanyaannya itu bagaimana kebijakan Indonesia untuk menjaga infrastruktur terkait dengan yang tersambung dengan teknologi seperti pendidikan, keuangan, dan listrik. Sebenarnya masyarakat di Indonesia ini, negara Indonesia ini sudah memiliki namanya Badan Keamanan Cyber Nasional atau di SKSN gitu. Terus yang kedua ada di peraturan Presiden nomor 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital atau IIV. Di sana dijelaskan tentang bagaimana menjaga infrastruktur seperti listrik, kesehatan, keuangan, pendidikan, dan yang terkait dengan infrastruktur yang lainnya seperti juga Telkomsel atau kartu kita. Dan yang ketiga ada pelaksanaan teknis dan lembaga pendukung. Di sini kekurangan kita, masyarakat kita yang pertama kurangnya SDM kita, tidak bisa menjaga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah sudah bisa menjaganya, tetapi kita terlalu kurang SDM, jadi tidak bisa mengendalikan diri kita untuk merusak semua itu. Yang seterusnya ada namanya perkembangan dan harapan di masa depan ini. Ada di rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber di DPR. Di sana masih terbatas, dan kesimpulannya bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kebijakan nasional dan lembaga
pelaksana atau organisasi yang melindungi cyber atau infrastruktur seperti yang tadi itu seperti pendidikan, keuangan dan listrik. Akan tetapi implementasinya masih sangat belum merata dan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kesiapan teknis di lapangan. SDM kita yang di Indonesia ini masih sangat rendah, dan koordinasi antara sektor pemerintah dan masyarakat. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, silakan siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menanyakan apakah AI itu bisa menjadi solusi atau malah justru menjadi ancaman untuk keamanan siber? Terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Oke, izin menanggapi. Ya, Tadi kan silakan. pertanyaannya itu terkait tentang menurut saya AI menjadi solusi itu atau bahkan menjadi ancaman tergantung dari pihak yang menggunakannya. Namun jika kita membicarakan tentang solusi, banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh AI. Salah satunya itu dapat membantu kita untuk mendeteksi ancaman otomatis. Nah, ketika ada ancaman, AI dapat menjadi pembantu untuk menemukan solusi tersebut. Dan banyak hal yang bisa dibantu oleh AI. Namun tergantung dari pihak yang menggunakannya. Apakah pihak itu bisa menggunakan AI secara baik atau tidak? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, berdasarkan beberapa pertanyaan dan jawaban dari teman-temanmu, saya menyimpulkan sedikit. Keamanan siber di Indonesia itu masih terkendala dengan SDM masyarakatnya sendiri. Jadi apapun nanti kayak contohnya ada link phishing yang dikirimkan ke masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak tahu tentang teknologi pasti dengan mudah atau dengan lancar mengisi apapun yang diminta oleh link phishing ini. Berkaitan dengan AI, nah ini AI ini menarik karena dia bagian dari perkembangan teknologi zaman sekarang. AI itu hampir ketika kita berbicara tentang cyber security, dia hanya akan sedikit memberikan kita jawaban AI itu. Contohlah misalkan ChatGPT, buatkan saya skrip untuk membuat virus misalkan, pasti dia nggak mau. Apalagi kayak Meta AI yang ada di WhatsApp, berikan saya ini untuk belajar cyber security, pasti dia nggak mau. Kenapa dia tidak mau? Salah satu jawabannya adalah karena dia punya privacy and policy. Salah satu caranya kalau di ChatGPT untuk membongkar, dia memberikan kita jawaban semua pertanyaan kita tanpa dia terbatas maupun bidangnya dimanapun. Kalau ChatGPT kita minta buatkan saya web, pasti dibuatkan. Buatkan saya kode ini. Tapi kalau yang berkaitan sama cyber security pasti dia akan nggak ngasih. Tapi salah satu caranya untuk memberikan kita informasi seleluasanya kita bertanya adalah kita namanya menjailbreak, mendobrak yang namanya privacy and policy-nya. Ketika ChatGPT itu didobrak privacy and policy-nya, apapun yang kalian tanyakan, itulah yang akan dikasih. Nah, sekian perkuliahan pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.